Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, keluarga besar Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim rutin dui pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh pagi hari ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak di akhirat akan kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, 2 pekan yang lalu kita sudah menyampaikan informasi di dalam kitab Fiqhus Sunnah hal ihwal yang berkenaan dengan sunnah-sunnah yang seyogianya kita patuhi di dalam melakukan buang air kecil maupun buang air besar, buang hajat, yang insyaallah dengan melakukan hal tersebut Allah akan memberikan kita pahala saat menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sub pembahasan berikutnya adalah bertema tentang sunanul fitrah. Sunanul fitrah ini artinya adalah kesunahan-kesunahan yang sifatnya mendasar dan sudah mengakar sejak dijalankan oleh para nabi-nabi terdahulu, bahkan sampai diwariskan kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita umatnya diharapkan untuk juga melakukan hal yang serupa agar tetap mendapatkan manfaat dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, poinnya ada 10. Ya, mudah-mudahan nanti waktunya cukup untuk kita ringkaskan sampai dengan menjelang syuruk insyaallah taala. Yang pertama, poinnya adalah al-khitan. Ya, khitan dalam bahasa kita ini sunat, Pak ya. Ya, tentu ini kita tidak bahas secara detail karena insyaallah semua kita sudah disunat dan itu adalah bagian dari syariat agama Islam. Wa hiya qaltul jil'ah allati tughaddul hafashah, yaitu menghilangkan atau memotong atau memutus kulit yang menutupi al-hasyafah. Al-hasyafah itu adalah, ya mohon maaf, ya kepala helm dari kemaluan ya. Li'alla yajma' fi halwasakh, ya agar tidak berkumpul di situ sisa-sisa kotoran pada saat kita buang air kecil. Wal yatamakkan minal istibra'i minal baul wa li alla tanqusa ladzatal jima',
wa hadza binisbati ila rajul. Ya, ini adalah sesuatu kesunahan yang layak untuk kita laksanakan. Ya, bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i ini adalah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Wa ammal mar'ah fayuqta'ul juz'ul a'la minal faraj bin nisbah laha wa hiya sunnah qadimah, dan itu juga bahkan berlaku bagi wanita, perempuan, ya, untuk ya, menghilangkan sedikit dari bagian a'la minal faraj. Ya, ada sebagian yang ada di atas kemaluannya, yang itu bagian dari sunnah qadimah, sunnah yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam syariat khitan ini, bahkan di dalam riwayat hadis disebutkan sudah sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam hadis disebutkan ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sanah. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihi salam pun dikhitan, ya, saat beliau berusia 80 tahun. Ya, karena sudah 80 tahun khitannya, ini beliau dikhitan, dalam riwayat disebutkan bil qadum. Bil qadum itu ya satu alat yang biasa digunakan oleh najjar, oleh tukang kayu. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin kampak begitu ya. Ya, ini alat ya pemotong di zaman masa itu. Ya, sehingga ini diwariskan terus secara turun-temurun sampai kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, secara satuan waktu, menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, lam yarid tahdidu waqtin lahu. Tidak ada waktu khusus kapan seseorang itu harus dikhitan. Ya, artinya ini menjadi pilihan bagi seseorang yang ingin berkhitan. Ya, artinya pada saat misalnya kita punya anak, ya, kapan anak kita mau dikhitan? Ya, mau umur berapa, di usia berapa, yang penting kalau anaknya sudah memiliki kesiapan mental. Ya, jangan sampai nanti anak kita dikhitan ini secara mental dia belum siap sehingga bisa terganggu secara psikologis. Ya, maka silahkan, ya, khususnya kalau bisa sudah kita siapkan sebelum mereka akil balik, sebelum mereka melakukan dan memiliki taklif, beban untuk menjalankan syariat, menjalankan ibadah sholat, tentu harus berwudu, dan berwudu itu diperintahkan untuk melakukan pensucian diri, toharah. Salah satu toharah itu adalah membersihkan kotoran-kotoran najis yang mungkin menempel pada alat vital dan alat kemaluannya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, ini fungsinya nanti pada saat kalau ada saudara kita sebangsa yang mungkin ingin masuk Islam. Ya, ini jangan sampai nanti kalau ada orang pengen masuk Islam, yang kita kuatkan ini, ente kalau mau masuk Islam harus disunat dulu. Ya, kalau orang kafir kan nggak ngerti sunat itu apa. Sunat itu dipotong anunya. Ya, dia khawatir nanti gara-gara sunat nggak jadi dia masuk Islam. Ya, maka silakan dia masuk Islam dulu, silahkan dia mengucapkan syahadat dulu, karena sunat itu sendiri tidak diwajibkan untuk pertama kali. Ya, nanti kalau dia sudah berislam dengan baik, belajar dengan baik, secara pelan-pelan, secara perlahan, sudah siap mentalnya, baru silahkan disunat sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam disunat di umur 80 tahun. Jadi tidak ada batasan secara khusus. Ya, artinya kita terlalu welcome kepada siapa saja yang ingin bergabung dengan kita kaum muslimin masuk Islam, silahkan. Jangan sunat dulu yang kita kedepankan, tapi ucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan bahwa Allah Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah sebagai pembawa risalah. Baru nanti kemudian seiring sejalan dengan pemahaman agama, ya insya Allah nanti secara mandiri mereka pun akan bersedia untuk disunat insya-Allah ta'ala. Ya ibadallah, tentu saja dalam sisi-sisi ilmu kesehatan ini banyak manfaat-manfaatnya.
Ya, dan tentu saja waktu kita tidak cukup untuk mengurai ya manfaat-manfaat itu satu persatu. Ya, setidaknya fakta membuktikan ya, bahkan syariat sunat ini bukan hanya orang Islam yang menjalankannya. Ya, kalau kita baca informasi-informasi di media online itu luar biasa. Bahkan orang kafir sekalipun yang tidak beriman itu menjalankan syariat sunat. Ya, karena apa? Karena memang ini dampaknya dahsyat ya, di dalam ilmu kesehatan, bahkan di dalam ilmu seksologi. Ya, ini bahkan mampu untuk mengoptimalkan fungsi dari hubungan seksual antara suami dengan istri pada saat pasangannya itu bersunat. Ya, li'alla tanqusa lazzatul jima'. Itu disebutkan di dalam kitab Fiqh Sunnah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ini menjadi satu tambahan keyakinan kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajaran agama kita adalah ajaran agama yang benar karena diturunkan oleh Allah, Tuhan yang Maha benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, sunnah yang selanjutnya, yang kedua dan yang ketiga, ada yang disebut dengan al-istihdad wa natqul ibti. Ya, istihdad ya, ini mohon maaf saya terjemahkan secara tekstual Pak ya, karena kita sedang berbicara fikih, kita tidak sedang berbicara pornografi. Istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Ya, ini juga bagian dari sesuatu yang sunnah secara fitrah insaniyah. Ya, jadi bulu kemaluan kita itu dicukur. Ya, jangan rapih, ya wajahnya aja rapih, bawahnya enggak karu-karuan. Ya, Islam itu mengajarkan kita kerapihan bukan hanya yang tampak secara kasat, yang tidak kelihatan pun diperintahkan untuk dirapihkan. Ya, sehingga hal-hal yang sensitif yang orang lain nggak tahu, nggak lihat, ya tapi Islam mengajarkan untuk istihdad, cukur itu dirapihkan, dan itu bagian dari sunnah al-qadimah dan termasuk natqul ibti. Natqul ibti itu adalah mencabut bulu ketiak, ya bulu ketek, yaitu dianjurkan untuk dicabut. Ya, jangan sampai ada jamaah kita ada yang apa namanya, ya, gondrong itu, ya itu sarangnya kuman-kuman. Ya, banyak terkadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, maka silakan dicabut bulu ketiaknya. Ya, dan mohon digarisbawahi, jadi mana yang dicabut, mana yang diukur. Ini jangan kebalik. Ya, yang dicabut bulu ketiak, kalau bulu kemaluan itu dicukur. Ya, ini kalau sambil ngantuk-ngantuk takutnya kebalik, salah informasi, ya nanti pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Jadi bulu kemaluan itu dicukur, dirapihkan, dan bulu ketiak itu dicabut. Ya, dicabut itu biar akar-akarnya itu tercabut, ya, sehingga dia lama untuk berkembang lagi. Ya, karena kalau diukur ya, dia bakal numbuh lagi, dan itu bagian dari syariat yang dijelaskan di dalam fikih. Wa taqlimul azafir wa qassus syararib. Ya, yang keempat dan yang kelima, kita menggunting kuku dan mencukur kita punya kumis. Ya, ini alhamdulillah jamaah kita nggak ada yang kumisan Pak ya. Ya, tapi kan masih ada juga sebagian kaum muslimin yang masya Allah sengaja dia piara kumis. Ya, maka yang punya kumis silahkan dicukur, ya, dipotong, dihabiskan. Ya, itu bagian dari sunnah fitrah. Ya, terutama mohon maaf saudara kita yang beroperasinya sebagai penjaga, ya biasanya masalah Pak Satpam itu kan biasanya ya kumisnya melintang sengaja begitu ya. Ya kumisnya doang melintang, sama bini takut begitu ya. Ya maka ini sesuatu yang tidak diindahkan. Jadi kumis itu dicukur. Nah, kalau mau dipanjangin, nah nanti ada informasi yang selanjutnya. I'fa'ul lihyah wa tarhuhu hatta taksur. Ya, jadi yang kalau kita mau piara,
piara ini jenggot yang kita piara. Ya, ini para jamaah yang punya bakat jenggotan, ya silahkan pelihara. Ya, itu melihara jenggot ada pahalanya. Yaitu jenggot kalau kita pelihara, niatnya mengikuti sunnah Rasul, insya Allah selama jenggot itu numbuh, jalan argo pahalanya. Ya, sehingga ya kita pahala ini tiap hari bertambah, bukan cuma dengan sholat berjamaah, bukan cuma dengan sholat qobliyah ba'diyah, bukan cuma dengan baca Quran. Ya, kita nongkrong aja punya jenggot kita pelihara, itu dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking sayangnya Allah kita, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Oleh karena itu maka jemaah yang punya bakat jenggotan silahkan dipelihara jenggotnya. Ya, Ustadz kok nggak jenggotan? Ya, begitu biasanya. Ya, kalau ini memang nggak ada bakatnya, Pak. Ya, bukan berarti saya nggak mau. Ya, rezekinya cuma segini. Ini pun udah beli minyak Firdaus, sudah bakar-bakar kemiri, ya tetap aja segini. Ya, mudah-mudahan dengan niat itu tetap Allah berikan pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Karena orang itu Allah berikan kelebihan masing-masing. Ya, tapi bagi kita yang punya kesempatan untuk berjenggot, silahkan, itu ada syariatnya di dalam syariat agama kita pelihara. Jangan sampai nanti ibadah Allah ada sebagian kaum muslimin yang justru antipati terhadap syariat agama Allah. Ya, berapa banyak orang komentar miring kalau ada orang yang jenggotan. Betul loh ya. Ya, bahkan dulu ada orang kadang kalau jenggotan dipanggil, mana itu si kambing gitu. Gara-gara jenggotannya. Ini hati-hati, ucapan-ucapan istihza. Ya, ini bagian dari pelecehan. Ya, apalagi baru-baru ini ya, Bapak mungkin sama-sama mengetahui dan kita juga pernah mendapatkan satu cuplikan video yang cukup viral pada saat ada orang yang berbicara lantang, kalau orang yang punya jenggot itu orang goblok. Dengar nggak Pak? Iya. Ya, dengar Pak ya? Ya, ini mohon maaf yang jenggotan Pak ya. Ini bukan ucapan saya cuma mengutip. Ada yang ngomong begitu. Bahkan dia sampai mengatakan semakin panjang jenggotnya makin goblok dia. Kenapa? Karena pertumbuhan otaknya ketarik sama jenggotnya. Ya, ini kan luar biasa. Ini saya nggak ngarang-ngarang. Ya Bapak silakan. Kalau yang belum dapat itu di YouTube sudah diupload kemana-mana. Ya, ada orang Islam justru antipati sama jenggot. Padahal secara fikih jenggot itu diperintahkan sama Rasulullah SAW untuk dipelihara. Ya, bahkan Rasulullah SAW berjenggot. Banyak para sahabat-sahabat Rasulullah juga berjenggot. Ya, bahkan para ulama-ulama kita pun memelihara jenggot. Ya, jangan sampai orang Islam antipati dengan ajaran jenggot. Ya, ini syiar. Ya, silahkan kita pelihara, insya Allah di sana ada pahalanya. Hanya saja ibadah Allah, ya pada saat kita diperintahkan untuk memelihara jenggot, ini bukan berarti kemudian kita biarkan wajah kita nggak karu-karuan karena jenggotnya. Ya, banyak orang terkadang salah kaprah miara jenggot tapi jenggotnya nggak dipelihara dengan baik dan benar. Ya, mentang-mentang jenggotnya kemana-mana. Ya, nggak pernah disisir. Ya, kadang kalau lagi sholat nengok saat salam jenggotnya kena kepala orang. Ya, sehingga orang kan kadang ya sedikit risih kalau kena jenggot ya Pak ya. Ya, terkadang itu. Ya, bahkan terkadang habis makan ya lupa ya nasinya masih nempel di jenggotnya. Ya, sehingga terkadang orang menjadi tidak respect dengan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, padahal saat berbicara jenggot, masya Allah banyak hadis yang meriwayatkan Rasulullah itu jenggotnya disisir, Rasulullah itu jenggotnya dikasih minyak, Rasulullah jenggotnya itu dirapihkan. Sehingga walaupun kita berjenggot ya tetap ya kita menjaga kebersihan dan kerapihan sehingga Islam itu tetap terlihat indah di mata orang lain yang belum paham. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, itu pun juga nanti kita bisa negosiasikan pada saat terjadi misalnya di dalam kehidupan ya banyak orang-orang yang masih fobi dengan syariat agama Islam. Ya, misalnya di negeri kita mungkin ya silakan nanti mungkin Bapak bisa cerita ada
beberapa perusahaan misalnya atau instansi pemerintahan di mana tempat kita bekerja yang mana belum memperbolehkan seseorang itu memelihara jenggot. Ada Pak ya? Ya ada, misalnya Bapak pengen jadi tentara, apa boleh? Tentara jenggotan di negeri kita. Ya, mohon maaf. Ya, kita tidak sebutkan instansinya kan. Ya, maka pada saat itu terjadi, ya, maka silakan. Kalau memang itu belum bisa dijalankan, ya kita tiarap terlebih dahulu sebagai siasat. Ya, jangan sampai nanti kita hilang pekerjaan gara-gara urusan jenggot. Ya, apalagi nanti pada saat kita hidup di negara yang minoritas Muslim. Ya, yang mana banyak orang di sana belum paham Islam. Ya, maka yang kita kedepankan jangan jenggotnya dulu. Ya, maka kita kedepankan dulu Islam yang rahmat dan kasih sayang, Islam yang penuh senyuman. Ya, kita dakwahkan secara pelan-pelan, jangan sampai mereka antipati terlebih dahulu dengan urusan jenggot ini sehingga kemudian esensi ajaran agama Islam itu ditolak. Ya, gara-gara karena mereka belum memahami syariat Islam itu secara utuh. Ya, jadi dalam kondisi-kondisi yang seperti itu boleh-boleh saja. Ya, kita misalnya merapikan atau mencukur kita punya jenggot sebagai strategi untuk menyebarkan agama Islam agar banyak orang ya sejak awal itu tertarik dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebagian dari jamaah kita yang menyatakan haram hukumnya mencukur jenggot. Ya, maka pada kesempatan subuh pagi hari ini saya ingin mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebolehan seseorang itu mencukur jenggotnya ya untuk merapihkan. Ya, itu boleh. Ya, jadi kalau ada yang sudah offset mungkin yang kanan lebih banyak, yang kiri sedikit begitu, atau panjangnya tidak rapi, tidak rata, ini boleh-boleh saja dicukur untuk dirapihkan. Ya, tentu saja kalau saya bilang boleh itu bukan karena menurut saya, tapi karena ada hadis riwayatnya. Ya, ini salah satunya saya sebutkan karena ini adalah hal yang penting mungkin bagi sebagian kita. Diriwayatkan wa kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamara qabada ala lihyatihi fama faddalahu akhazahu. Adalah Abdullah putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau pergi haji, umrah, tahallul, ya selain beliau mencukur beliau punya rambut, ya beliau genggam beliau punya jenggot, ala lihyatihi fama fadalahu akhazahu. Yang melebihi dari tangannya itu dicukur habis sama beliau radhiyallahu anhu. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa mencukur jenggot dalam rangka merapihkan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, karena kalau nggak boleh tidak mungkin sekelas sahabat yang namanya Abdullah ibnu Umar yang notabene adalah gurunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Rasulullah itu pasca Rasulullah wafat meninggal dunia banyak yang ngaji sama Abdullah ibnu Umar karena beliau ulamanya para sahabat. Dan salah satu yang beliau lakukan itu adalah saat pergi haji, saat umrah, tahallul, beliau mencukur jenggotnya yang melebihi dari genggaman tangannya. Ya, ini diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kalau urusan gunting kuku tadi, setidaknya kita gunting kullu usbu' istiqmalan lin nazafah. Jadi sunnahnya kuku ini digunting seminggu 1 kali. Ya, enaknya sih Jumat begitu ya. Biar kita ingat tiap Jumat, sunnah Jumat baca Al-Kahfi, sunnah Jumat ya mandi janabah, sunnah Jumat jangan malam Jumatnya aja yang kita ingat. Ya, Jumat juga disunahkan nanti memotong kuku seminggu sekali, itu sunnah. Istiqmalan lin nazafah. Ya, agar jangan ada nanti kotoran-kotoran yang hinggap di belakang dari kuku yang tumbuh. Ya, ibadallah, mohon maaf terkadang juga masih ada jemaah kita yang kadang dipotong cuman disisain. Ada Pak ya?
dipotong kukunya tapi masih ada yang disisain. Ya nggak tahu itu bakal apaan disisainnya. Ya maka yang disisain itu tidak disunahkan, tetap dipotong seluruhnya. Ya, dipotong seluruhnya, jangan ada yang disisain di jempol atau di kelingking biasanya. Ya, maka silakan itu juga ikutan dipotong. Wa rakhasa tarku hazil arsya ila arba'in, dan diberikan dispensasi, mungkin kalau kalian lupa, ya maksimal kuku itu harus dipotong kalau lebih dari 40 hari. Ya, Bapak kalau mau melihara kuku itu maksimal 40 hari. Ya, enggak boleh lebih dari 40 hari. La uzra li tarkihi ba'da dzalika. Ya, enggak boleh. Ya, la uzra, enggak ada alasan siapapun yang melebihi dari 40 hari kecuali kukunya itu dipotong. Ya, artinya enggak boleh ada jamaah kita punya kuku dipelihara. Ya, hari ini kita hidup di akhir zaman, bahkan ada orang yang kukunya itu sengaja dipanjangin. Ya, ada kuku terpanjang sedunia misalnya. Ya, maka hal-hal tersebut ini jangan dilakukan. Ya, karena tidak sesuai dengan arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk kesunahan ikramu sya'ri, menghormati dan mengagungkan kita punya rambut. Ya, kalau bahasa kitanya rambut itu adalah mahkota. Ya, jadi rambut ini merupakan sesuatu yang harus kita hormati. Ya, ini bagian dari syariat agama Islam. Ya, jadi bagi kita yang punya rambut, ya jangan dibuat aneh-aneh. Ya, di zaman kita kan ngukur rambut itu ada yang model jabrik, ada yang di kanan dihabisin, di kiri dibiarin, ada yang depannya doang begitu, yang lainnya dibotakin dan lain sebagainya. Ya, maka ini tidak dianjurkan karena rambut itu adalah sesuatu yang layak untuk dihormati. Ya, termasuk bagi wanita, ya ibu-ibu jangan sampai nanti ya kepalanya dibotakin begitu. Ya, karena rambut itu adalah mahkota. Ya, kecuali kalau dengan alasan-alasan kesehatan mau dibekam atau ada hal yang memang mengharuskan untuk melakukan itu dipersilahkan dengan alasan-alasan kedaruratan. Tapi secara prinsip ya, rambut itu jangan dibuat aneh-aneh, sebab Rasulullah perintahkan kita untuk menghormati rambut kita. Man kana lahu sya'run, dalam hadisnya, falyukrimuh, barang siapa yang Allah anugerahkan rambut maka hendaklah dihormati. Ya, karena enggak semua orang dikasih rambut. Ya, ada orang yang palanya botak enggak nemu-nemu rambut. Ya, tapi ada kita alhamdulillah Allah kasih rambut, maka pelihara rambut itu. Ya, selain tentunya kita rapihkan, dicukur, waktunya dicukur, dikasih minyak rambut, disisir dan lain sebagainya, itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sunnah yang selanjutnya tarkut tasyibu wa ibqa'uhu sawa'un fil lihyah am fil ras, membiarkan uban yang tumbuh di rambut kita ataupun yang tumbuh di jenggot kita. Ya, bagi jamaah yang sudah ubanan, ya ini masya Allah rata-rata jamaah kita sudah ubanan. Ya, maka uban itu adalah bagian dari cara Allah memuliakan kita umat Islam insyaallah taala. Ya, maka uban itu jangan kita cabut. Ya, mencabut uban ya itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian, beruntung jamaah kita yang punya uban, sebab kata Rasulullah, fa innahu nurul muslim. Ya, uban Bapak itu merupakan cahaya yang Allah berikan. Ya, apalagi nanti di hari kiamat nyala tuh. Ubannya nyala jadi cahaya. Pada saat di padang mahsyar itu gelap gulita, enggak ada cahaya. Ya, ini masya Allah, insya Allah jamaah Masjid Al Hidayah nanti terang semua. Kenapa? Ubannya banyak cahayanya, banyak lampunya.
Ya, bahkan di dunia kata Rasulullah, "Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam." Ya, tidaklah ada seorang muslim yang beruban dia illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali dengan ubannya itu Allah berikan pahala-pahala kebaikan. Masya Allah, satu uban, Pak, itu satu hasanah Allah kasih. Ya, di saat yang sama rafa'allahu biha darajah, Allah angkat derajatnya. Di saat yang sama wa hatta anhu biha khati'ah, Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Sudah diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dikasih pahala. Cuman ubanan doangan modalnya. Ya, cuman ubanan saja. Itu kita pelihara, tidak kita cabut, Allah kasih itu pahalanya. Ya, kurang baik apa Tuhan kita? Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu maka uban kita itu sebagai simbol penghormatan Allah ya kepada kita manusia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagi jamaah yang sudah ubanan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiap harinya dia mendapatkan pahala-pahala yang Allah tuliskan insyaallah taala. Ya, oleh karena itu jangan dicabut. Dan ya tentunya kalau kita mau merubah warnanya ini diperbolehkan. Ya, merubah warna. Ya, termasuk merubah warna rambut itu termasuk nanti sunnah yang ke-9. Ya, taghyiru syaibi bil hanna'i wal humrah was sufrah wa nahwihiya. Ya, diperbolehkan dalam syariat itu untuk kita kasih warna terhadap rambut kita. Ya, boleh Bapak yang mungkin ya biar ubannya ya nggak kelihatan begitu ya. Ya, tapi kan nggak boleh dicabut. Ya, misalnya mau dirubah warnanya jadi warna kayak orang bule misalnya, warna pirang. Ya, boleh. Ya, dirubah warnanya itu boleh. Sehingga kan semuanya yang putihnya pun menjadi pirang. Itu diperbolehkan di dalam informasi fikih. Ya, boleh memberikan warna-warna pada warna rambut dengan warna merah, ya dengan warna agak kekuningan, dengan warna ya apalagi nanti 2024 ya mungkin lain partainya, lain warna rambutnya. Ya itu silahkan saja. Ya, boleh secara hukum fikih kecuali nanti memberikan warna hitam. Ya, kalau warna hitam ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang tidak membolehkan, ada sebagian mazhab yang membolehkan. Ya, ini kalau yang hitam ini ada khilaf. Ya, tapi kalau warna lain tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh kita memberi warna selain warna hitam. Ya, mau merah, mau kuning, mau hijau, ya mau kebule-bulean dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimallahu, hanya saja yang perlu menjadi catatan, memberikan warna rambut itu tidak boleh kalau ada unsur penipuan. Ya, contoh misalnya ada jemaah kita pengen nikah lagi sama gadis misalnya. Contoh nih Pak ya, sekedar contoh. Ya, karena umurnya sudah 45 atau 54. Ya, bebas saja. Intinya pengen nikah lagi cuman biar kelihatan muda. Ya, badannya sih udah gagah begitu ya, masih koker, masih seger, tapi rambutnya udah kelihatan ada yang putih. Maka biar kelihatan muda lagi, ini rambutnya kemudian dikasih warna biar ubannya nggak kelihatan sehingga nggak kelihatan tua. Ya, sehingga nanti pada saat melamar itu lamarannya diterima. Kenapa? Karena dianggap umurnya, usianya masih muda dan belia. Ya, maka kalau itu ada unsur penipuan sehingga calon mempelai wanita tertipu ya dengan tampilan fisik kita yang tidak sesuai dengan umurnya karena ubannya kita tutupi, ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi merubah warna rambut itu diperbolehkan dalam rangka untuk tazayyun, berhias, berdandan, itu diperbolehkan. Tapi kalau ada unsur menipu orang lain, ya memanipulasi tampilan sehingga lebih kelihatan muda, sehingga lamarannya bisa diterima, ya sehingga itu tadi merugikan pihak calon mempelai wanita dan itu tidak diperbolehkan.
Kemudian yang juga digarisbawahi, diperbolehkan kalau penipuan itu tanda kutip terkait dengan unsur strategi peperangan. Ya, jadi suatu saat misalnya ada ruang kita untuk berjihad di jalan Allah, ya berperang di jalan Allah, ya melawan musuh-musuh Allah yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, kita berjihad, angkat senjata, ya maka diperbolehkan kita, mohon maaf, yang sudah berubanan untuk merubah warna rambutnya biar kelihatan muda. Ya, karena jangan sampai nanti musuh-musuh kita ya meremehkan. Udah kita hantem aja itu umat Islam. Kenapa? Pasukannya rata-rata udah pada beruban. Ya berarti kan udah tua-tua. Kita hancurin aja. Itu jumlahnya cuma banyak doangan, tenaganya nggak ada. Ya karena fisiknya sudah tua, kelihatan dari warna rambutnya. Maka dalam strategi peperangan boleh rubah warna rambut kita semuanya. Ya, untuk apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, biar musuh Allah gentar sebelum mereka berperang melihat pasukannya banyak. Ya, banyaknya itu masya Allah, rambutnya nggak ada yang putih. Ya, padahal nggak ada yang putih karena kita rubah warna rambutnya. Ini sebagai strategi, itu diperbolehkan di dalam kancah peperangan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, kita persingkat waktunya, sebentar lagi syuruk. Ya, poin yang selanjutnya at-tatayyub bil miski. Ya, ini juga bagian dari sunnah. Ya, untuk memakai minyak wangi misik. Ya, misik, Pak. Ya, misik kalau bahasa kitanya itu kasturi. Ya, minyak wangi yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahu misik, Pak? Misik. Ya, ini kebetulan lagi pakai misik. Ya, nanti kalau yang ada yang mau coba silakan. Mumpung lagi bawa. Yang belum tahu misik, ya saya nggak lagi dagang ini, cuman ngasih informasi bahwa misik itu minyak wangi kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagi jamaah yang pengen sunnah, ya pakai itu misik. Ya, pakai misik, insya Allah dapat pahala tambahan. Ya, kalau misik tidak ada, ya karena misik itu kan memang sesuatu yang ya agak berharga begitu ya. Ya boleh kita ganti dengan minyak wangi lain. Wa ghairihi min at-thayyibil ladzi yasurrun nafs. Ya, mau aroma lain silakan. Bapak ya pakai minyak wangi apa yang Bapak suka, ya itu dipersilahkan. Intinya ya kehidupan seorang muslim itu harus syarat dengan keindahan, kebersihan, kewangian. Ya, jadi orang senang ya ketemu dengan orang Islam. Kenapa? Harum, wangi, semerbak. Ya, sehingga menjadi sebagian kita itu ya bisa mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum paham. Ya, sehingga mereka tertarik untuk mendalami Islam secara seksama, terutama orang-orang yang non muslim, sehingga mereka tertarik dengan syariat agama Islam. Ya, jangan sampai Islam itu terkesan kotor, terkesan kumuh, terkesan bau, mohon maaf. Ya, oleh karena itu dianjurkan bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang datang ke tempat-tempat pertemuan, termasuk di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, ini hendaklah kita pakai minyak wangi. Minyak wangi. Kalau ada misik, kita pakai misik. Ya, kalau perlu karpet masjid dikasih minyak wangi sehingga harum. Ya, ruangannya disemprot yang wangi-wangi sehingga harum. Ya, sehingga semakin nyaman kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kan yang terjadi terkadang ya ada masjid yang mohon maaf karpetnya bau, ya kamar mandinya enggak karu-karuan dan lain sebagainya. Ya, tentu saja ini perlu evaluasi bagi kita semua untuk menjaga sunahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ya saya sisakan 10 menit ke depan, ya khawatir ada jemaah kita yang ingin berdiskusi, mengkonfirmasi hadis-hadis dan informasi poin-poin ringkasan khulasah yang saya sampaikan pada pertemuan subuh pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Kita untuk
motong kuku itu kan saya pernah baca ada urut-urutannya gitu. Misalnya dari ini makanan dulu. Iya. Bisa urut-urutannya. Dalam motong kuku kan kalau pernah baca ada urut-urutannya. Misalnya mana dulu gitu. Itu gimana? Iya, baik. Kalau di dalam kitab Fiqh Sunnah tidak disebutkan urutannya. Ya, tapi kalau Bapak pernah baca sesuai dengan urutan-urutan itu, ya silahkan saja dijalankan apa yang kita ketahui dari informasi tersebut. Ya, hanya saja di dalam kitab Fiqh Sunnah tidak disebutkan urutan-urutannya. Ya, hanya saja secara umum biasanya pada saat kita melakukan gunting kuku itu ya didahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ya, urusannya apakah jempol dulu ataukah telunjuk dulu, ya sepertinya tidak ada hadis yang secara khusus menjelaskan itu. Ya, tapi kalau ada ulama yang berijtihad tentang urutan-urutan tersebut, ya dipersilahkan dijalankan kalau memang itu kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Oh, silakan Pak Ji. Tentang Khitan ya, baik. Khitan kan kalau pria tadi akan untuk mengurangi dampak dari kulit. Baik. Bersih. Iya. Nah, kalau bagi seorang wanita itu apa? Maksudnya secara saya untuk apa? Baik. Ya, jadi untuk wanita salah satu fungsinya tadi disebutkan diantaranya li'allatan qusal lazzatul jima', agar kenikmatan seksualitas itu bisa maksimal. Ya, ini salah satu fungsi dari fungsi khitan bagi perempuan. Ya, karena ya mohon maaf itu terkadang ada kejadian-kejadian yang hiperseks. Ya, wanita itu ya gara-gara salah satu sebabnya tidak dikhitan. Ya, makanya pada saat informasi khitan ini berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ya, laki-laki tadi disebutkan dan perempuan itu juga disebutkan wa huwa sunnah qadimah, merupakan sunnah umat-umat terdahulu yang sampai hari ini masih berlaku, bisa dijalankan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu fungsinya adalah li'allatan qus lazzatul jima', agar fungsi seksualnya itu bisa maksimal. Ya, artinya seorang wanita yang dikhitan dengan yang tidak dikhitan itu lebih cepat klimaks yang dikhitan pada saat melakukan hubungan seksual. Begitu informasinya di dalam kitab Fiqh Sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Mengurangi hiperseksnya. Ya, tapi dia bisa terpuaskan dengan suami pasangannya, sehingga kenikmatannya itu bisa maksimal pada saat dia berhubungan dengan suaminya. Ya, khawatir kalau tidak dihitan nggak klimaks. Ya, sementara lakinya udah keringetan begitu ya. Ya, maka ini jangan sampai terjadi. Ya, karena tentu kita kepala rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah, bukan hanya nafkah zahir tapi juga nafkah batin, karena kebutuhan seksual adalah kebutuhan fitrani, fitrah manusia, fitrah laki-laki maupun fitrah wanita. Ya, jangan sampai fitrah itu tidak bisa kita penuhi ya gara-gara kemampuan seksual kita yang tidak mumpuni atau lawan kita yang ya terlalu hiper. Makanya biar tidak terlalu hiper, maka dilakukan khitan, bagian dari syariat agama yang disebutkan di dalam kitab Fiqh Sunnah. Baik. Yang laki. Kalau yang perempuan ini by request. Ya, semalam saya berbincang-bincang dengan beberapa jamaah Masjid Al Mustaqim.
ada informasi beberapa putrinya yang punya anak perempuan. Ya kalau saya kan anaknya laki-laki semua, jadi secara teknis memang tidak tahu ya apa yang terjadi di rumah sakit dan puskesmas. Ya itu berdasarkan informasi beliau-beliau yang punya anak perempuan, itu bisa kita mengajukan untuk bisa dikhitan ya pada saat proses persalinan. Ya itu bisa kita ajukan ya langsung dikhitan. Jadi saat proses persalinan ya mumpung lagi bersih-bersih itu sambil dikhitan, itu bisa kita lakukan. Ya tentu saja kan berdasarkan request kita selaku orang yang memiliki anak yang baru lahir itu. Ya karena bidan dan dokter kan nggak mungkin dia khitan tanpa seizin kita. Ya apalagi tidak semua dokter, tidak semua suster itu beragama Islam, dan yang Islam pun tidak mengetahui semua kalau khitan bagi perempuan itu juga sesuatu yang dianjurkan. Ya, maka dalam informasi ini setidaknya kita mengetahui ya khitan bagi perempuan itu juga merupakan bagian yang dianjurkan sebagaimana dianjurkan bagi laki-laki. Wallah. Baik. Untuk laki-laki itu kan tadi dikatakan bahwa nggak ada patokan usianya. Usia, baik. Tapi menurut pengalaman saya, khitan itu lebih mudah dilakukan pada anak-anak daripada orang dewasa karena arterinya, venanya, Baik. pendarahan. Baik. Iya, itu silakan saja. Dalam mazhab Syafi'i memang dianjurkan di hari ke-7. Wa yar Syafi'iyah istihbabahu yaumas sabi'. Ya hari ke-7 setelah lahir. Ya sambil diakikahkan, sambil dikhitanin sekalian. Ya, itu silakan kalau mau ikut mazhab Syafi'i di hari ke-7 kita khitan. Ya, tapi kalau mau ngikut pendapat lain, Imam Syaukani tadi menjelaskan tidak ada batasan hari khusus. Ya, sehingga nanti fungsinya tadi bagi saudara kita yang baru masuk Islam, umurnya udah 35 tahun baru masuk Islam. Ya, jangan bilang ente disunat dulu baru masuk Islam. Ya, maka silakan masuk Islam dulu, urusan sunatnya nyusul belakangan. Ya, meskipun umurnya udah 35 tahun. Ya, nanti kapan dia siapnya, siap secara ilmu, siap secara mental, siap secara fisik, waktunya disunat silahkan disunat. Ya, ini informasi yang terkait dengan teknis pelaksanaannya. Ya, jadi kalau kita punya putra pengen di hari ke-7 itu silahkan. Itu ngikut pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mana di hari ke-7 itu dianjurkan bukan cuman diakikahkan ya, tapi juga disunat sekalian. Ya, karena ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitan di hari ke-7 setelah beliau lahir. Ya, itu di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dijelaskan oleh Syekh Mubarakfuri Ar-Rahman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada, Pak Haji? Cukup? Masih ada, baik. Minyak wangi. Yang kalau kita beli yang di toko-toko itu, Itu. Baik. Mana minyak wanginya? Mudah-mudahan bawa minyak wangi. Masya Allah. Minyak wangi. Saya bawa banyak, tapi nggak dijual. Cuman berupaya untuk menjalani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh minyak misik. Nah, ya nanti silakan Pak Haji, boleh diputarin nggak apa-apa, dibawa aja. Ya, itu sunnah kita pakai misik. Ya, sunnah kita pakai. Baik, silakan Pak Haji. Sunnah pakai misik. Kemudian yang dijual-jual di tukang-tukang minyak wangi itu silakan Bapak konfirmasi saja. Memang minyak wangi itu ada yang
murni tidak ada campurannya, ada yang ada campurannya. Ya, kalau bisa yang murni biar dia tahan lama. Ya, kalau dicampur biasanya campurannya alkohol. Ya, maka terkait ini ada kaitannya dengan tema sebelumnya. Masih ingat nggak Pak Ji? Tentang macam ragam najis. Ya, salah satu yang disampaikan oleh para ulama tentang macam ragam najis diantaranya adalah khamr. Ya, khamr. Ya, itu khamr diantara pemahaman sebagian para ulama. Khamr itu diambil dari alkohol juga. Jadi alkohol itu haram dikonsumsi karena dia khamr, memabukkan. Ya, sesuatu yang memabukkan, alkohol, maka itu diharamkan. Ya, maka para ulama kemudian terbagi menjadi dua pendapat. Ya, alkohol itu haram dikonsumsi, apakah dengan keharamannya itu lalu kemudian dia bersifat najis? Ya, sebagian bilang najis, sebagian bilang tidak najis. Ya, karena sesuatu yang haram tidak serta-merta najis. Ya, yang bilang najis karena itu haram, karena kalau haram itu najis. Ya, dalilnya ini kan sudah pernah kita bahas. Ulama yang berpendapat khamr itu najis berdasarkan firman Allah, innamal khamru wal maisiri wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, rijsun, ada kalimat rijsun, khamr itu rijsun, najis. Oleh karena itu maka nggak boleh kita pakai minyak wangi yang ada alkoholnya, karena alkohol itu mengandung najis. Ya, ulama yang berpendapat kalau alkohol itu tidak najis, ayat ini ditakwil, ayat ini najisnya bukan najis aini. Ya, tapi najisnya najis hissi. Aini itu yang kasat mata. Ya, jadi maksudnya najis itu najis jangan kalian lakukan, bukan najis secara fisik. Ya, terbukti dengan ayat ini digandengkan dengan bukan cuman khamr, judi juga najis. Ya, bukan cuman khamr, ansab, patung-patung berhala itu juga najis. Azlam itu juga najis. Ya, oleh karena itu pada saat misalnya seseorang sholat bawa patung, maka sholatnya tetap sah karena patungnya najisnya bukan najis aini, bukan najis fisik, tapi najisnya najis hissi. Ya, karena patungnya itu maksudnya dilarang kita untuk menyembahnya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam pendapat sebagian para ulama, sesuatu yang haram tidak serta merta najis. Ya, contoh misalnya bagi laki-laki dilarang pakai cincin dari emas. Itu haram. Tapi pada saat ada orang sholat pakai cincin yang terbuat dari emas, sholatnya tetap sah. Pakai cincinnya dosa karena melakukan sesuatu yang haram. Seseorang yang melakukan sholat misalnya bajunya beli dari duit hasil mencuri, ya, sholatnya sah apa enggak? Ya, sholatnya sah walaupun yang dipakai pakaian yang haram. Ya, tapi dia tetap berdosa terhadap kasus pencuriannya. Ya, begitu nanti dikiaskan dalam ibadah-ibadah lainnya. Maka ya di dalam fikih informasi yang terkait dengan menggunakan minyak wangi yang bercampur alkohol, ini apakah boleh atau tidak boleh, nanti kembali kepada ini. Bagi ulama yang menganggap alkohol itu najis, nggak boleh dipakai. Tapi bagi ulama yang menganggap alkohol itu tidak najis, maka silahkan dipergunakan. Yang lebih aman memang kita menggunakan minyak wangi yang tanpa alkohol, karena ini disepakati oleh para ulama tentang kebolehannya, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi dalam kasus-kasus tertentu nanti boleh saja kita beralih ke pendapat yang kedua. Misalnya bapak kondangan pakai minyak wangi, serot-serot disemprot. Ya, itu kan minyak wangi semprotan biasanya mengandung alkohol. Ya, lagi kondangan masuk waktu zuhur. Ya, gimana tuh kita sholat?
Ya, sementara baju kita sudah kesemprot dengan alkohol. Maka pilih tadi beralih ke pendapat yang kedua, ya, sehingga tidak perlu kita pulang dulu ke rumah ganti baju karena baju kita sudah terkena alkohol. Jadi pilihan-pilihan perbedaan pendapat ini ya memberi keluasan bagi kita untuk memilih pada saat kasus-kasus terjadi tertentu pada kasus yang barusan tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf waktunya sudah lewat waktu syuruk. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada jamaah yang masih mau berdiskusi, insya Allah dipersilahkan diskusi di luar forum yang sudah kita sepakati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid agar bertambah sempurna pahala kita seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.